Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Halo, salam hangat dari Radio World's Last Chance. Para pendengar, ada topik menarik yang akan kita bahas pada program hari ini, dan saya salah satunya sudah menunggu Doni Alexander membagikan hal ini. Pertama, kita akan berbicara tentang apa artinya menjadi anak-anak Yahwa. Seperti apa status ini dan khususnya bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Nanti, Doni akan menjawab pertanyaan terkait bagaimana memperkuat iman seseorang saat sedang menghadapi musibah dan stres. Dan akhirnya, di segmen Janji Harian, kita akan mendengarkan beberapa nasihat praktis tentang bagaimana menangani kehidupan ketika kita sudah merasa kewalahan. Kedengarannya topik hari ini sangat sesuai dengan pertanyaan yang kita dapatkan di kotak surat harian kita, Mario. Iya, seakan sudah direncanakan padahal tidak. Iya, kebetulan yang menyenangkan. Benar. Nah, Doni, saya sangat tertarik ketika Anda mengatakan bahwa Anda ingin berbicara tentang apa maksud dari menjadi anak-anak Yahwa. Sebagai seorang anak yang dibesarkan untuk meyakini doktrin ketuhanan Tritunggal, saya terbiasa mendengar dan memikirkan Yahusua sebagai anak Allah. Tapi saya masih ingat, pada suatu hari Minggu, saya mendengar sebuah khotbah bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sejujurnya, khotbah itu membuat saya terkejut. Saya tidak yakin bagaimana mengartikannya, tapi perkataan seperti itu ada di dalam kitab suci. Dan di situ dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Iya, rasanya seperti kurang sopan, begitu ya? Ya, begitulah. Karena saya terbiasa mendengar Sang Juru Selamat disebut dengan cara itu. Dan tentu saja, karena dia adalah Tuhan juga, ya begitulah yang saya yakini saat itu. Rasanya jadi sombong untuk menyebut manusia dengan sebutan yang sama seperti yang diterapkan pada Kristus. Anda mengertikan apa yang saya maksud, Doni? Iya, saya paham. Jadi bagaimana seharusnya kita menafsirkan sebuah istilah yang diterapkan pada kita, yang juga seperti yang diyakini kebanyakan orang Kristen, diterapkan juga pada pribadi kedua dari ketuhanan. Iya, benar. Bagaimana? Oke, seperti yang telah kita bahas dalam program-program sebelumnya, tapi saya pikir kita perlu juga membahasnya secara singkat di sini, bahwa Kristus memang adalah anak Yahwa, tapi dia tidak ilahi. Nah, para pendengar, jika Anda adalah pendengar pertama kami, tolong tetaplah bersama kami di siaran ini. Kami membuat siaran ini bukan untuk mengindoktrinasi Anda. Kami hadir di sini tidak hanya menyampaikan gagasan-gagasan, tetapi juga mendorong Anda untuk mempelajarinya secara pribadi. Jika gagasan-gagasan yang kami sampaikan ini salah, maka pasti Roh Yahwa akan mengungkapkannya kepada Anda. Tetapi jika yang kami bagikan adalah kebenaran, maka Roh Yahwa akan mengungkapkannya juga kepada Anda. Ya, dengar dengan baik para pendengar. Saya dibesarkan sebagai seorang penganut Trinitas. Begitu juga dengan Doni, dan butuh waktu yang lama untuk meyakinkan saya bahwa kitab suci tidak mengajarkan ketuhanan Tritunggal. Dan begitulah faktanya, Alkitab benar-benar tidak mengajarkannya. Ya, benar. Kitab suci mengajarkan berulang kali bahwa Yahwa itu esa, bahwa Tuhan itu satu. Begitulah dia, hanya satu, bukan tiga dalam satu. Hanya satu. Jika gagasan ini baru terdengar di telinga Anda mungkin bersikap sama seperti saya dulu dengan berkata, "Hei, tunggu sebentar. Bukankah ada ayat di suatu tempat yang mengatakan bahwa ada 3 yang bersaksi di sorga dan ketiganya adalah satu?" Ya, itu di kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Masalahnya, ayat-ayat ini tidak muncul dalam salinan-salinan kitab suci yang paling tua yang masih tersedia hari ini. Tidak satu pun yang memuat ayat-ayat itu. Teks itu pada faktanya barulah ditambahkan lebih dari 1000 tahun setelah Kristus. Doktrin Trinitas secara resmi diadopsi dari paham para penyembah berhala pada abad keempat. Tak satu pun dari para penulis Alkitab atau Rasul atau orang-orang Kristen apostolik yang meyakini doktrin ketuhanan Tritunggal. Baik, saya tidak ingin terlalu jauh membahas hal ini. Dan saya ingin menyampaikan kepada para pendengar pertama yang masih meyakini doktrin Trinitas. Lakukanlah penelitian Anda sendiri, para pendengar.
Saya yakin Anda akan terkejut dengan apa yang Anda akan temukan. Ya, kami memiliki artikel-artikel, video-video, dan episode-episode radio di situs web kami yang membahas topik ini secara mendalam. Anda dapat melihat alasan mengapa setan ingin mempromosikan ketuhanan Tritunggal. Doktrin ini menempatkan Sang Juru Selamat pada posisi yang jauh di atas kita, sehingga terlepas dari banyaknya bagian kitab suci yang menempatkan dia sejajar dengan kita mengalami kesulitan untuk merasakan kesamaan dengannya. Bagaimana Anda bisa menjadi sama dengan seseorang yang adalah Tuhan dan juga manusia? Tapi, begitu Anda tahu bahwa Yahuswa adalah sepenuhnya manusia dan sama sekali tidak ilahi, yang baru dilahirkan pada saat dia dikandung di dalam rahim Maria, sebagaimana yang dikatakan kitab suci, maka dia menjadi jauh lebih bisa diterima. Dan ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari hubungannya dengan Bapanya. Itu benar. Dengan mengetahui dia sepenuhnya manusia, namun masih menikmati hubungan yang begitu dekat dengan Yahwa, maka itu berarti kita juga bisa. Oke, kita telah mengatakan bahwa kita adalah putra. Kita adalah putri Yahwa. Mari kita dalami sekarang. Jika kita adalah putra dan putri Yahwa, itu berarti dengan cara yang sangat nyata, dia adalah ayah kita. Dan sebagai ayah kita, dia mengasuh kita. Ada sesuatu yang luar biasa menambah semangat, menguatkan, dan mengilhami iman ketika kita memahami kebenaran tentang apa artinya memiliki Yahwa sebagai ayah kita. Kita cenderung hanya berfokus pada keuntungan materi. Tapi, jika Yahwa adalah ayah kita, dan kemudian kita mendapat masalah, maka kita dapat meminta bantuan dan tahu bahwa dia akan menjawab. Kita dapat percaya bahwa sama seperti ayah duniawi yang pengasih, dia akan memenuhi kebutuhan kita. Benar, dan saya ingin memasukkan satu pemikiran di sini, Doni. Beberapa pendengar kita mungkin tidak memiliki kesempatan untuk memiliki seorang ayah duniawi yang pengasih. Mungkin sulit untuk menerima sesosok ayah jika satu-satunya ayah yang pernah Anda kenal bersikap kasar. Saya pikir itu sebabnya ada begitu banyak referensi dalam bahasa Ibrani asli yang merujuk kepada pencipta kita dalam bentuk feminin. Ada nama-nama dari penggambaran feminin untuk bapa di sepanjang kitab suci. Jadi, jika ayah Anda kasar, tetapi Anda memiliki ibu yang penuh kasih, dan Anda merasa nyaman dengan dia, maka lihatlah Bapa dari sudut pandang itu. Karena bagaimanapun, Sang Pencipta kita lebih besar dari sekedar seorang laki-laki atau seorang perempuan. Dan kita diberitahu bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar ilahi. Benar, Sang Pencipta hanya menginginkan agar Anda mempercayai dia, dan agar Anda merasakan kasih ilahi datang pada Anda. Jadi, pikirkanlah Sang Pencipta Anda dengan bayangan terbaik yang bisa Anda miliki untuk memahami kasih abadi. Bagi para pendengar yang bahkan sama sekali tidak pernah memiliki orang tua yang penuh kasih, bayangkanlah orang tua seperti apa yang selalu Anda inginkan, dan ketahuilah bahwa Yahwa adalah seperti itu, dan bahkan jauh lebih baik dari itu. Penuh kasih, baik hati, penyayang, setia, suportif, pengertian, memiliki selera humor yang tinggi. Apapun yang Anda rindukan, dia akan menjadi seperti itu untuk Anda. Oke, saya rasa cukup untuk materi intermezzonya, Doni. Silakan ke pembahasan utama kita. Baik, saya senang Anda membahas hal tadi, Mario. Mungkin sulit bagi seseorang yang tidak pernah mengalami kasih orang tua untuk merasakan Bapa. Jadi saya menghargai apa yang Anda bagikan tadi, Mario. Oke, tadi kita sudah menyatakan bahwa kita terbiasa melihat manfaat menjadi anak-anak Yahwa pada tingkat praktis. Dia menyediakan kebutuhan kita, dia melindungi kita. Dia adalah penolong yang selalu hadir dalam berbagai kesulitan. Tapi tidak hanya itu, masih ada yang lebih dari itu. Ada manfaat rohani yang sangat besar ketika kita diasuh oleh Yahwa. Dengan cara bagaimana, Doni? Nah, jika Yahwa adalah orang tua kita, itu berarti Yahuswa adalah kakak tertua kita. Benar. Sebagai mediator atau pengantara kita, Yahuswa menjaga kita dan juga melindungi kita. Namun, salah satu manfaat rohani yang paling penting adalah bahwa ketika kita berkomitmen untuk menjalani kehidupan dalam ketaatan pada kehendak Yahwa yang Dia sudah nyatakan, maka kita akan ditolong dan dimampukan dalam menjalaninya. Buka kitab 1 Yohanes pasal 5 dan baca ayat 18, Mario. Baiklah. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Yahwa tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Yahwa melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ini adalah sebuah janji yang sangat kuat. Kita tahu bahwa Yahuswa lahir dari Yahwa. Dia dilahirkan dengan cara yang benar-benar ajaib. Tapi walaupun begitu, dia tetaplah sepenuhnya manusia. Oke, Mario dan para pendengar, mari kita lihat bagian itu dengan sangat cepat. Buka kitab Lukas pasal 1 dan baca ayat 34 dan 35. Ini mungkin adalah penjelasan yang paling jelas tentang bagaimana Yahuswa menjadi anak Yahwa, namun tetap sepenuhnya manusia. Kitab Lukas pasal 1 ayat 34 dan 35. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Yahwa." Nah, dengan kata lain, malaikat berkata
Beginilah cara hal ini akan terjadi. Maria, roh Yahwa akan turun ke atasmu. Karena itu atau sebab itu, anak yang akan kamu lahirkan itu akan disebut anak Yahwa. Jadi, Yahuswa lahir dari Yahwa. Ayahnya adalah Yahwa. Dia menjadi ada karena roh Yahwa turun ke atas Maria. Tetapi tidak hanya dia. Kita semua juga dilahirkan dari Yahwa. Ayah kita adalah Yahwa. Dan kita diasuh olehnya. Oke Mario, apa yang dikatakan kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 18 bagi semua orang yang lahir dari Yahwa? Dia yang lahir dari Yahwa melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ya benar. Jadi ada perlindungan ketika kita diasuh oleh Sang Pencipta, ketika kita menjadi anak-anaknya. Dan bukan hanya perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan rohani. Ini adalah alasan sekaligus cara mengapa anak-anak Yahwa bahkan dengan kodrat atau sifat yang telah jatuh, merindukan kekudusan dan dimampukan dalam tindakan untuk berserah diri dan tunduk pada kehendak Ilahi. Baik, sekarang mari kita bicara tentang grammar atau tata bahasa, Mario. Apa? Haruskah? Ya, saya rasa Anda tidak menyukai pelajaran tata bahasa di sekolah, ya kan? Memangnya ada yang suka ya? Saya tidak yakin, Mario. Tapi faktanya seperti ini. Ketika seseorang tidak mengetahui tata bahasa yang digunakan di dalam bahasa yang diterjemahkan, maka arti dari kata atau kalimat yang diterjemahkan itu akan hilang. Benar. Dan terkadang ada beberapa hal yang diterjemahkan dengan makna yang samar. Misalnya dalam bahasa Inggris, mereka memiliki sebuah pepatah yang mengatakan, jika Anda membodohi saya 1 kali, Anda yang malu. Tapi jika Anda membodohi saya 2 kali, saya yang malu. Ya, kita sudah mendengar ada pepatah seperti itu. Jadi dalam budaya dan bahasa Inggris, ada sebuah kalimat yang menyatakan bahwa jika Anda tertipu 1 kali, itu adalah kesalahan orang lain. Tetapi jika Anda tertipu lebih dari 1 kali, itu adalah kesalahan Anda sendiri. Karena Anda sudah menjadi orang yang begitu naif dan gampang tertipu. Di Kongo Barat Daya, mereka memiliki konsep yang serupa. Prinsip mereka begini, jika orang berbuat salah pada Anda, maka Anda bersedia memaafkan dan melupakan jika itu baru pertama kali terjadi. Dan jika kesalahan itu terjadi untuk kedua kalinya, Anda masih akan bersedia untuk mentolerirnya. Tapi jika terjadi lebih dari itu, Anda tidak akan memaafkan atau melupakannya lagi. Oke, butuh banyak kata untuk menjelaskan konsep ini dalam bahasa Indonesia. Namun dalam bahasa mereka, seluruh konsep ini terangkum hanya dalam 1 kata, ilunga. Ilunga menggambarkan seseorang yang akan memaafkan dan melupakan kesalahan pertama, mentolerir kesalahan kedua, tetapi tidak akan menerima kesalahan yang ketiga kalinya. Dan itu diringkas hanya dalam 1 kata, ilunga. Iya, konsep itu benar-benar menarik. Di Indonesia hal seperti ini bahkan ada lagunya, Doni. Ini dia. 1 kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. 2 kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali. Jangan, oh jangan. Ya, intinya nuansa makna seperti inilah yang bisa hilang dalam terjemahan. Oke Mario, sekarang mari kita kembali dan melihat apa yang Anda baca dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 18. Tolong dibacakan kembali. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Yahwa tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Yahwa melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Beberapa terjemahan mengatakan setiap orang yang lahir dari Yahwa, yang lain mengatakan setiap orang yang diasuh oleh Yahwa. Saya paling suka yang ini. Anda dapat secara akurat menerjemahkan kata tersebut dengan beberapa cara. Setiap orang yang lahir, diperanakan, diasuh, berasal, dibangkitkan, diciptakan oleh Yahwa. Itu semuanya benar. Nah, dalam perikop itu, secara konteks penggunaan pertama dari kata lahir, atau diperanakan, atau diasuh, berada dalam bentuk perfect tense dalam bahasa Yunani. Dengan kata lain, karena berada dalam perfect tense, kata tersebut mengacu pada suatu kondisi yang sudah ada, yang sudah berlangsung terus-menerus dari sejak masa lalu. Oke. Mario dan para pendengar, memahami tata bahasa dari sebuah bahasa asli tertentu akan mengungkap sesuatu yang sangat indah. Dalam tenses ini, kata ini menggambarkan hubungan berkelanjutan yang dimiliki orang-orang percaya dengan Bapa Surgawi mereka. Dan ini sangat sejalan dengan referensi Alkitab terkait istilah dilahirkan kembali. Semua kata-kata ini menggambarkan tanggapan secara terus-menerus dari orang-orang percaya kepada Bapa yang telah melahirkan atau menjadikan orang-orang percaya dalam arti rohani. Oke, lalu bagaimana dengan penggunaan kedua dari kata ini, Doni? Dengarkan terjemahan dari ayat ini kembali. Oke. Ayat ini berkata, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Yahwa tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Yahwa melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Nah, hampir pasti ayat ini terdengar seperti mengacu pada Yahusua. Ya, saya rasa memang begitu, Mario.
Dan penggunaan kata lahir di ayat ini berasal dari kata kerja Yunani dalam bentuk tensis aoris. Apa itu? Dengan kata lain, dalam bahasa Yunani asli, bentuk ini menunjukkan peristiwa masa lalu yang terjadi hanya satu kali. Jadi jelas, ini merujuk pada peristiwa satu kali di masa lalu pada saat Yahuswa dikandung. Oh, nah sekarang ini jadi menarik. Kita jadi menemukan bukti yang semakin banyak bahwa Yahuswa tidak ilahi karena dia tidak memiliki praeksistensi. Pernyataan itu dalam bahasa Yunani tidak akan akurat atau benar jika dia memiliki praeksistensi, Doni. Ya, benar. Tapi poin yang saya ingin Anda pahami di sini adalah bahwa dalam pengertian rohani, kita berada pada posisi yang sama dengan Yahuswa di hadapan Yahwa. Ya, Yahuswa adalah juru selamat kita. Dan karena itu dia sangat ditinggikan. Tapi dia bukan Tuhan. Dan kita adalah saudara kandungnya dalam arti bahwa kita semua adalah anak-anak Yahwa yang diasuh olehnya. Adalah bukan sebuah sikap sombong atau menghujat. Jika kita memperkenalkan dan mempromosikan diri kita sendiri, atau menyebut diri kita sendiri sebagai putra dan putri Yahwa bersama dengan Kristus. Ini adalah sebuah tema yang sebenarnya dikembangkan di seluruh perjanjian baru. Dan kebenaran inilah yang menjadi landasan orang-orang percaya dalam mengejar kekudusan hidup. Meskipun kita tahu kekudusan sejati tidak akan mungkin dapat kita raih selama kita masih memiliki sifat alamiah atau kodrat yang telah jatuh. Meski begitu, berkali-kali Kitab Suci menampilkan kita sebagai orang-orang yang setara dengan Yahuswa, pewaris bersama, dan merupakan anak-anak Yahwa. Oke, kita akan istirahat sebentar, dan nanti saya ingin Anda menjelaskan sedikit lebih banyak ketika kita kembali, karena saya merasa mengalami kesulitan untuk memahami bahwa kita setara dengan Yahuswa. Para pendengar, kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Salah satu kepercayaan fundamental dunia Kristen modern adalah doktrin ketuhanan Tritunggal. Doktrin ini yang secara resmi dikanonisasi pada abad keempat, tertanam begitu dalam di teologi Kristen sehingga segelintir denominasi Protestan yang menolaknya dipandang sebagai aliran sesat atau paling banter disebut sekte yang kemudian dipinggirkan oleh orang-orang Kristen yang lain. Namun, bukti-bukti Alkitab yang menunjukkan bahwa Yahwa adalah satu entitas dan Yahuswa adalah tidak ilahi yang taat dan tunduk kepada Yahwa benar-benar sangat banyak. Jika Anda ingin melihat daftar ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa Yahwa dan Yahuswa adalah dua individu yang terpisah dan berbeda dan berlawanan dengan kebanyakan dari kita telah diajarkan, bukan mitra setara dalam Trinitas, maka kunjungilah situs web kami dan cari artikel yang berjudul Bapa dan Anak 2 bukan 1. Anda juga dapat mendengarkan program radio yang ditayangkan sebelumnya yang berjudul 1 tambah 1 tidak sama dengan 1. Sekali lagi, judulnya adalah 1 ditambah 1 tidak sama dengan 1. Anda juga dapat mendengarkan episode-episode lain yang sudah tayang di situs web kami di worldslastchance.com. Dan Anda juga dapat menemukannya di channel YouTube kami. Pelajarilah topik ini sendiri. Anda akan terkejut dengan bukti yang Anda temukan. Oke, Doni dan para pendengar, sejujurnya saya mengalami kesulitan untuk memahami bagaimana kita, apa iya kita setara dengan Kristus? Kitab Suci sendiri mengatakan bahwa dia ditinggikan di atas segala nama. Baiklah, mari kita lihat ini dari sudut lain. Ya, dia adalah juru selamat kita. Dalam pengertian itu, tentu tidak. Kita tidak setara. Namun, kita setara dalam arti bahwa kita semua telah diasuh, dalam arti rohani, oleh Yahwa. Mari kita ubah tensisnya. Dalam pengertian rohani, kita semua diasuh oleh Yahwa. Kita semua, bersama Kristus, adalah anak-anak Yahwa. Benar. Kita adalah ahli waris bersama dengan dia. Dan itu perihal atau poin yang disampaikan berulang di sepanjang kitab-kitab Perjanjian Baru. Ya, itu benar. Nah, untuk hal yang membedakan, Mario, bagaimana kitab Roma pasal 8 ayat 29 menggambarkan hubungan Yahuswa dengan kita? Tolong dibacakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya dia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Paulus di sini menggambarkan Yahuswa sebagai anak sulung Yahwa, kakak kita dengan kata lain. Nah, sekarang kembali ke ayat 3. Dari pasal yang sama, apa yang dikatakan di situ, Mario? Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Yahwa dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa,
Dia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Yahusua telah diutus dalam rupa daging yang berdosa. Dia tidak memiliki dosa, tetapi dia diutus sebagai salah satu dari kita, sepenuhnya manusia. Inilah yang memungkinkan dia sebagai mediator atau pengantara kita untuk dapat berempati sepenuhnya pada kita. Dan ini penting untuk kita ketahui. Juru selamat dan mediator kita mengerti kita. Dia pernah berada di tempat di mana kita berada. Dia tahu perjuangan kita. Baik, Mario, tolong baca kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 dan 15. Ayat-ayat ini menyampaikan dengan sangat baik perihal ini. Oke, di sini dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yahusua, anak Yahwa. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ini adalah jaminan bagi kita bahwa kita dimengerti. Anak-anak telah diperlakukan dengan tidak baik, dengan berbagai cara oleh para orang tua. Tetapi salah satu cara di mana anak sangat sering disakiti oleh orang tua mereka adalah pada saat orang tua kurang bersimpati kepada anak. Mungkin para orang tua ini berpikir bahwa menahan simpati akan menguatkan anak-anak mereka, atau apapun alasan mereka. Namun, efek yang pasti akan muncul adalah anak-anak tersebut akan merasa sendirian, tidak layak, tidak diinginkan dan tidak dimengerti. Dan tentu saja, bukan hal-hal seperti ini yang dilakukan di bawah pengasuhan Yahwa. Dia mengasuh kita dengan belas kasih dan dia ingin kita tahu bahwa kita terlihat, kita didengar, dan kita dimengerti. Dan apa alasannya? Dia ingin kita memiliki kepercayaan diri. Tolong baca ayat 16, Mario. Apa yang dikatakan di situ? Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ini adalah penopang atau inti dari gaya pengasuhan Yahwa. Dia ingin menginspirasi kita dengan keyakinan supaya kita mau datang kepadanya, percaya pada kasih-Nya bagi kita. Dan salah satu cara dia mencapai hal itu adalah dengan menyamakan kita dengan anak tunggalnya, Yahusua. Buka kitab Ibrani pasal 2, Mario, dan tolong baca ayat 11. Sebab dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya dia tidak malu menyebut mereka saudara. Versi terjemahan lain menerjemahkannya seperti ini. Karena dia yang telah menguduskan manusia dan orang-orang yang dikuduskan itu memiliki kemanusiaan yang sama, agar dia tidak malu menyebut mereka saudaranya. Itu sangat indah. Dan ini untuk menginspirasi dalam diri kita iman pada kasih Bapa kita. Dialah yang memanggil kita anak-anaknya. Dialah yang menyebut dirinya sebagai Bapa kita. Dia ingin kita percaya pada kasih-Nya. Oke, sekarang tolong buka kitab 1 Yohanes dan baca dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 sampai ayat pertama dari pasal ketiga. Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila dia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa dia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Yahwa. Dan memang kita adalah anak-anak Yahwa. Salah satu bagian kitab suci yang menjelaskan dengan paling jelas bagaimana kita menjadi anak-anak Yahwa tercatat dalam kitab Yohanes pasal 3. Anda tahu, itu adalah catatan mengenai pelayanan awal Sang Juru Selamat. Benar. Dia sedang melakukan percakapan pribadi dengan Nikodemus. Dan karena Nikodemus memiliki pemahaman yang menyeluruh dan mendalam tentang kitab suci, Yahusua dapat berbicara lebih dalam daripada biasanya. Mari kita baca kitab Yohanes pasal 3 dan tolong bacakan mulai dari ayat 1, Mario. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang pada waktu malam kepada Yahusua dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Yahwa, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Yahwa tidak menyertainya." Yahusua menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Yahwa." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Dapatkah dia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yahusua, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Yahwa. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah kamu heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana dia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana dia datang dan kemana dia pergi.
Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya, pada awalnya Nikodemus tidak mengerti. Tetapi akhirnya dia mengerti dan penjelasan Yahusua sangat jelas. Dalam ayat 3, Yahusua berkata, "Jika kamu ingin melihat kerajaan Yahwa, kamu harus dilahirkan kembali." Catatan pinggir terkait perkataan ini sangat menarik. Catatan pinggirnya berkata, lahir dari atas. Ini penting, karena mengungkapkan tindakan Yahwa, apa yang dia lakukan untuk mengadopsi kita dan menjadikan kita putra dan putri sejatinya. Mario dan para pendengar, dari situ Yahusua melanjutkan ke diskusi teologis yang mendalam dan menjelaskan karunia Yahwa dengan memberikan Yahusua sebagai korban untuk dosa-dosa kita. Dia langsung mengungkapkannya apa adanya, karena Nikodemus terpelajar dan dia sudah banyak membaca kitab-kitab perjanjian lama. Tolong turun sekarang Mario ke ayat 20 dan ayat 21, apa yang dikatakan di situ? Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, dia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Yahwa. Inti dari perikop ini adalah bahwa jika kita ingin benar-benar menjadi anak-anak Yahwa, kita akan menghindari kegelapan dan perbuatan-perbuatan jahat, dan berpegang teguh pada terang. Rasul Yohanes menjelaskan hal ini dengan sangat baik dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Tolong buka dan bacakan ayat itu untuk kita, Mario. Setiap orang yang lahir dari Yahwa tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Yahwa. Oke, saya punya pertanyaan untuk Anda, Doni. Dari sudut pandang manusia kita, kapan atau bagaimana kelahiran kembali kita ini terjadi? Ya, itu pertanyaan yang bagus, Mario. Yahusua menjawab itu dalam perumpamaan tentang penabur. Itu ada di kitab Matius. Kitab Matius pasal 13. Saya rasa kita semua sudah tahu perumpamaan itu. Seorang petani pergi untuk menabur benih, dan beberapa benih jatuh di tanah berbatu, beberapa jatuh di semak duri, beberapa dimakan burung, dan lain-lain. Tetapi beberapa jatuh di tanah yang baik. Baca ayat 18 sampai ayat 23. Disinilah Yahusua menjelaskan perumpamaan itu. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi dia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu dia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Menurut perkataan Kristus sendiri, kelahiran baru kita datang ketika kita secara sukarela memberi respon pada Injil dan bertobat. Ini tidak berarti kita tiba-tiba menjadi tidak berdosa. Tetapi ini berarti bahwa kita terus berusaha untuk membawa hidup kita ke dalam ketaatan pada kehendak Yahwa yang sudah dinyatakan. Ya, kita memiliki kodrat atau sifat alamiah yang telah jatuh, sehingga kita akan dan dapat tersandung dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita akan bangkit kembali dan terus berserah kepada Yahwa. Respon sukarela terhadap pesan Injil ini adalah tanah yang baik. Ketaatan yang diikuti secara sukarela adalah benih yang tumbuh dan menghasilkan buah. Ya, fakta bahwa kita belum dapat dengan sempurna menaati hukum Yahwa dan bahwa Dia terus mengampuni kita, menerima kita, dan mengasihi kita, benar-benar menekankan kasih-Nya kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Iya, tentu saja. Anda adalah orang tua, Mario. Ketika anak Anda dengan naif melakukan kesalahan, ketika dia secara tidak sengaja berusak sesuatu, apakah Anda akan menghukum mereka karena itu? Tentu saja tidak. Ya, tapi tentu saja. Pada zaman sekarang, beberapa orang tua melakukannya. Beberapa orang tua marah dan berteriak jika, katakanlah, anak mereka menjatuhkan dan memecahkan toples kaca atau semacamnya. Iya, tapi itu sebuah kecelakaan. Dan kecelakaan itu memang terjadi. Saya tidak mau ada seseorang yang meneriaki saya ketika saya melakukan kesalahan yang tidak disengaja atau karena mengalami kecelakaan. Dan begitulah juga sikap Yahwa. Saya berharap lebih banyak orang tua yang memiliki sikap yang sama. Karena cara kita menanggapi kegagalan anak-anak kita adalah cara kita mengajari mereka seperti apa Yahwa itu. Cara Yahwa menunjukkan kasih-Nya kepada kita adalah cara kita, pada gilirannya, harus mengasihi orang lain. Ya, benar. Nah, saya jadi teringat dengan salah satu bagian dari khotbah di bukit. Nah, ini dia, dengarkan ini. Ini dari kitab Matius pasal 5. Di sini dikatakan, "Kamu telah mendengar perkataan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu,
kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah para penyembah berhala pun berbuat demikian? Dan jika kita melakukan semua itu, apa hasilnya? Ayat berikutnya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Inilah yang menjadikan kita anak-anak dari Bapa Surgawi kita. Inilah hasil nyata dari menjadi putra dan putrinya. Kita mengungkapkan kasihnya yang sama kepada orang lain dalam cara kita memperlakukan mereka. Terlalu sering orang-orang Kristen begitu takut dengan alasan mereka tidak mau berkompromi pada dosa. Mereka memisahkan diri dari orang-orang yang mereka anggap berdosa. Mereka akan mengatakan hal-hal seperti, saya mengasihimu, tapi saya membenci dosamu. Tapi itu tidak jujur. Dan itu bukanlah cara Yahusua memperlakukan orang berdosa. Iya, dia tidak bertindak begitu. Dia menerima orang-orang berdosa dan menyerahkan penghakiman kepada Roh Yahwa. Dan itulah yang harus kita lakukan juga. Jika kita mengasihi orang lain sama seperti Kristus, maka benih Injil yang ditanam di dalam hati kita akan menghasilkan buah. Petrus menyamakan kelahiran baru dengan benih juga. Mario, tolong baca dari kitab 1 Petrus pasal 1. Baca ayat 3 dan ayat 23. Terpujilah Eloa dan Bapa Tuhan kita Yahusua Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yahusua Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Yahwa yang hidup dan yang kekal. Ketika Anda menggabungkan semuanya, beberapa hal menjadi jelas. Pertama, orang-orang percaya harus benar-benar menginginkan kehendak dan firman Yahwa. Kedua, mereka disucikan karena mereka secara sukarela berusaha menyesuaikan hidup mereka dengan kehendaknya yang telah dinyatakan. Orang-orang percaya juga dipanggil untuk mengasihi orang lain sebagaimana Yahwa telah mengasihi mereka dan secara aktif menjauhkan hal-hal yang jahat dari kehidupan mereka. Ketika kita menerima pesan Injil, benih itu ke dalam hati kita, maka benih Injil itu berbuah ketika kita berusaha untuk hidup dalam ketaatan. Inilah sebabnya mengapa Rasul Yohanes berkata dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 12-13, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Yahwa, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Yahwa. Iya, Anda tahu Rasul Yohanes yang dikenal sebagai murid yang paling dikasihi, benar-benar memegang teguh kasih Yahwa melebihi kebanyakan orang. Bahkan sampai ada penulis buku rohani yang mengatakan bahwa tulisan Yohanes ibarat goresan pena yang dicelupkan ke dalam tinta kasih. Nah, dengarkan apa yang Sang Rasul katakan dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Yahwa, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Yahwa dan mengenal Yahwa. Dan ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Yahwa, sebab Yahwa adalah kasih. Mario dan para pendengar, ini adalah waktu ketika benih berakar di hati kita, dan saat itulah kita tahu bahwa kita ini benar-benar anak-anak Yahwa. Oke, sekarang tolong buka pasal 5, dan bacalah 4 ayat pertama. Kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat 4. Setiap orang yang percaya bahwa Yahusua adalah Kristus, lahir dari Yahwa, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Yahwa, yaitu apabila kita mengasihi Yahwa, serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Yahwa, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Yahwa mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ketika kita dilahirkan dari atas, ketika kita berayahkan Yahwa, atau diasuh oleh Yahwa, maka itu mencakup lebih dari sekedar persetujuan verbal, atau bahkan intelektual, bahwa kita setuju bahwa Alkitab adalah benar. Itu juga berarti kita mengizinkan benih firman Yahwa berakar dalam hidup kita. Dan itu terlihat saat kita kemudian mengasihi orang lain sama seperti caranya. Mengasihi dan hidup dalam ketaatan pada kehendak dan hukumnya. Dan berkat-berkat yang menunggu benar-benar akan sangat luar biasa. Baik Mario, sebagai penutup, tolong bacakan kitab Wahyu pasal 21 ayat 7. Inilah upah yang menanti setiap orang yang tunduk dan mau dilahirkan dari atas. Ya, saya suka janji ini, Doni. Di sini dikatakan, barang siapa menang, dia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Elohnya,
dan dia akan menjadi anakku. Sungguh, sebuah panggilan yang sangat tinggi. Dan panggilan ini tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang yang mau menerimanya dengan iman. Baik para pendengar, di segmen selanjutnya kita akan membahas bagaimana Anda memperkuat iman di masa-masa sulit. Tetaplah bersama kami. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Baiklah Doni, saatnya Anda menjawab pertanyaan yang masuk di kotak surat harian kita. Pertanyaan hari ini datang dari Dorbin, Austria. Ini adalah rumah dari kebun binatang tertua di dunia. Di Dorbim. Bukan, tapi di Austria. Schönbrunn Tiergarten di Wina didirikan pada tahun 1752 dan itulah kebun binatang tertua di dunia. Ya menarik. Tahukah Anda bahwa peraih Nobel pertama Austria adalah seorang perempuan? Baroness Bertha von Suttner. Dia memenangkan hadiah Nobel perdamaian pada tahun 1905. Wow, luar biasa. Saya baru tahu sekarang. Oke, ngomong-ngomong, Ella menulis, saya benar-benar berjuang akhir-akhir ini melawan depresi. Saya tahu selama masa-masa lockdown, banyak orang berjuang melawan depresi, tetapi kita sudah melewatinya sekarang dan saya masih tetap berjuang dengan masalah ini. Keluarga saya mengalami pukulan masalah keuangan yang nyata selama masa-masa lockdown, dan sekarang bersamaan dengan itu, kesehatan ibu saya memburuk. Kenaikan harga energi karena semua yang terjadi di Ukraina rasanya membuat semuanya menjadi semakin buruk. Bagaimana saya dapat memperkuat iman saya dalam menghadapi begitu banyak hal yang salah di dunia dan di dalam hidup saya sendiri? Ini adalah pertanyaan yang sangat tepat waktu, Mario. Ya, benar. Hal-hal kehidupan secara umum semakin intens. Dan kondisi ini dapat menyebabkan ketakutan, ketidakpastian, dan tentu saja stres. Ya, dari pengalaman saya sendiri, saya pikir salah satu aspek tersulit untuk dihadapi adalah ketidakpastian. Anda tahu hal-hal yang semakin buruk telah menjadi dan dianggap kenormalan atau kebiasaan yang baru, tetapi Anda tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, tapi sebenarnya kita tahu. Buka kitab Yohanes pasal 16 dan baca ayat 32 dan 33. Ini adalah malam di mana Yahuswa dikhianati. Dia tahu situasi seperti itu akan datang. Dan dia tahu situasinya juga akan menjadi sulit bagi para murid. Mari kita baca apa yang dia katakan, Mario. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ada beberapa poin yang sangat penting di sini. Pertama, Kristus secara langsung mengakui bahwa akan ada masalah. Anda hidup di zaman modern ini, Anda akan mendapat masalah. Jangan biarkan fakta itu mengejutkan Anda. Bersiaplah menghadapinya. Saya kira adalah naif jika kita mengharapkan semua hal akan berjalan lancar. Jika kita bersiap menghadapi masalah, maka masalah-masalah itu tidak akan mengejutkan kita ketika itu terjadi. Iya, benar. Yang kedua, apapun yang terjadi, kita dapat tampil berani karena fakta bahwa Kristus telah mengalahkan dunia. Kita berada di pihak yang menang, para pendengar. Perang telah dimenangkan. Dan akhirnya, perhatikan apa yang Yahuswa katakan. Baca lagi kalimat terakhir dalam ayat 32, Mario. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Sama seperti Bapa menyertai Kristus, kita dapat tenang dalam kepastian bahwa Dia juga menyertai kita. Kitab Amsal pasal 14 ayat 26 mengatakan, dalam takut akan Yahwa ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Jadi, Ella dan para pendengar, apapun yang terjadi, kita tahu bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Oke, saya tahu itu dan Anda tahu itu. Dan mungkin Ella juga tahu ayat itu. Tetapi terkadang emosi kita membutuhkan sedikit bantuan. Bagaimana kita menginternalisasi pesan dalam ayat itu supaya kita dapat memiliki kepercayaan diri, bahkan ketika dunia kita seolah-olah telah terbakar di sekeliling kita? Bagi saya menyukai kisah-kisah yang mengilhami iman tentang apa yang telah Yahwa lakukan bagi orang lain. Ketika Anda melihat apa yang telah Yahwa lakukan untuk orang lain, Anda tahu bahwa Dia dapat melakukan hal yang sama untuk Anda. Jika Dia bekerja dengan cara yang luar biasa untuk orang lain, Anda tahu, Dia akan bersedia melakukannya untuk Anda juga. Benar, dan saya jadi teringat pada bagian ref dari sebuah lagu Injili yang berjudul It is no secret what God can do. Terjemahan langsungnya berbunyi begini.
Bukan rahasia lagi apa yang bisa Tuhan lakukan. Apa yang Dia lakukan untuk orang lain, Dia akan melakukannya untuk Anda. Dengan tangan terbuka lebar, Dia akan memaafkan Anda. Bukan rahasia lagi apa yang bisa Tuhan lakukan. Saya menyukai lagu itu, Mario. Dan itu benar. Apa yang Dia lakukan untuk orang lain, Dia akan lakukan juga untuk Anda. Kisah yang sangat baik untuk menginternalisasi pesan ini adalah kisah Yusuf. Mari kita baca sedikit tentang kisah itu, Mario. Kita ringkas saja. Tolong buka dan bacakan kitab Kejadian pasal 37 ayat 23, 24, dan ayat 28. Baiklah, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Kebanyakan orang akan setuju bahwa perbudakan adalah sebuah nasib atau takdir yang lebih buruk daripada kematian. Anda tidak memiliki hak suara atas privasi Anda sendiri, atau bukan atas hidup Anda sendiri. Dan ini tampaknya ditekankan oleh sebuah kata kecil yang menarik yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf dan orang-orang Ismail. Mereka membawanya. Saudara-saudaranya membawa Yusuf ke sebuah lubang dan melemparkannya ke dalam. Orang Ismail membawanya ke Mesir. Kata ini menyiratkan kondisi bahwa Anda dibawa dari satu tempat ke tempat lain, dan itu bertentangan dengan keinginan Anda. Ya, saya yakin Yusuf tidak pernah bercita-cita untuk dibuang ke dalam sebuah sumur atau dijual sebagai budak, Doni. Ya, tentu saja tidak. Dan sesuai konteks yang digambarkan di sini, tindakan membawa Yusuf ini dilakukan karena rasa permusuhan dan niat buruk. Tapi ada definisi lain dari kata membawa. Kata ini bisa berarti membawa atau memimpin. Bisa berarti dibawa atau didekatkan. Bahkan bisa berarti diperkenalkan. Tak satu pun dari arti-arti ini yang memiliki konotasi negatif. Bahkan, semuanya sebenarnya dapat menyiratkan bantuan atau pertolongan. Benar. Jika seseorang membawa saya ke suatu tempat dengan memberi saya tumpangan di mobil mereka membantu saya. Jika seorang sahabat membawa saya ke dalam keyakinan dirinya, dia menunjukkan bahwa dia mempercayai saya. Semua itu positif. Sekarang, mari kita terapkan itu pada kisah Yusuf. Setelah dia dibawa ke Mesir, dia dijual ke Potifar. Lalu apa yang terjadi? Dia dipenjara dengan tuduhan palsu, dengan dakwaan palsu. Tetapi ketika dipenjara dengan dakwaan palsu, dia memiliki kesempatan untuk bertemu seseorang yang kemungkinan besar tidak akan pernah ditemui dalam kondisi normal. Seseorang yang memiliki akses langsung kepada Firaun. Lalu apa yang terjadi? Singkat cerita, Firaun mendengar tentang Yusuf dan mengeluarkannya dari penjara untuk menafsirkan mimpinya, dan pada akhirnya mengangkatnya sebagai penguasa seluruh tanah Mesir, menempati posisi tertinggi kedua setelah Firaun sendiri. Dan ketika Anda melihat seluruh kisah hidup Yusuf, jam-jam yang dihabiskan di sumber kering itu benar-benar tidak ada apa-apanya. Iya tidak, jika dibandingkan dengan hal-hal buruk lainnya yang terjadi padanya. Atau bahkan jika dibandingkan dengan hal-hal baik yang terjadi padanya. Kisahnya tidak berakhir di sebuah lubang. Kisahnya masih berlanjut dan kita perlu mengingatnya juga. Ketika kita menemukan diri kita berada dalam situasi stres, kita perlu ingat bahwa kisah kita belum berakhir di sini sama seperti Yusuf. Yahwa memiliki rencana untuk hidup kita sama seperti yang Dia miliki untuk Yusuf. Apakah Anda ingat? Apa yang terjadi ketika Yakub tahu bahwa dia sedang sekarat? Ya, bukankah dia memberitahu anak-anaknya yang lain untuk memberitahu Yusuf bahwa Yakub telah memintanya untuk memaafkan mereka setelah dia meninggal? Saya selalu berpikir bahwa permintaan itu akan seperti sebuah tikaman tajam di hati Yusuf. Maksud saya, sudah berapa tahun mereka tinggal di Mesir dan dia telah menafkahi mereka, namun mereka masih tidak mempercayai kasihnya kepada mereka. Nah, seperti itulah kekerasan dari sebuah hati nurani yang bersalah. Mereka telah sangat menganiaya Yusuf, dan mereka tahu itu. Tetapi Yusuf memiliki keyakinan bahwa bukan merekalah yang melakukannya. Mari luangkan waktu sejenak untuk membacanya. Ada di kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat 21. Silakan Mario. Baiklah, di sini dikatakan, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, dia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka,
sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Elohim ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang itu berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Elohim. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Elohim telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah dia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ya, Anda benar. Kejadian itu sangat menyedihkan. Ayat 17, di mana dikatakan Yusuf menangis. Ya, ini seperti apa yang harus saya lakukan untuk meyakinkan Anda bahwa saya bukan orang jahat di sini. Saya mengasihi Anda. Benar, dia telah memaafkan mereka bertahun-tahun sebelumnya. Tetapi salah satu hal yang memampukan Yusuf untuk memaafkan saudara-saudaranya adalah keyakinannya bahwa Yahwa memegang kendali. Ayat 20, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Elohim telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Lihat, Yusuf memiliki keyakinan bahwa Yahwa memiliki rencana yang menyeluruh, rencana yang menguntungkannya. Nah, ini adalah sebuah pilihan di pihak Yusuf. Saat itu ketika dia sudah mampu melihat apa rencana Yahwa. Tetapi saya berpendapat bahwa Yusuf telah membuat pilihan bertahun-tahun sebelumnya. Mungkin sejak dia menjadi budak Potifar. Untuk memilih untuk percaya pada pimpinan Yahwa. Dia memilih untuk percaya bahwa Yahwa sedang membawa dia ke tempat yang diinginkan oleh Yahwa. Dan kita bisa memiliki keyakinan yang sama. Apa yang dikatakan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28, Mario? Ada sudah hafalkan ayat itu? Pasti, itu salah satu ayat favorit saya, Doni. Di situ dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Yahwa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Yahwa. Iman bukanlah emosi. Ketika Yusuf sedang berjalan sebagai budak ke Mesir, apakah menurut Anda dia takut? Dia pasti akan takut. Ya, saya juga. Saya yakin dia takut. Dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dan dia sadar dengan kondisinya. Tapi iman bukan berarti Anda tidak merasa takut. Iman berarti Anda membuat sebuah pilihan sadar. Untuk meyakini Yahwa berdasarkan firman-Nya, terlepas dari apapun yang Anda rasakan melalui emosi Anda. Kemudian ada beberapa langkah praktis yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda perlu mendengarkan bisikan lembut dari roh Yahwa. Selanjutnya, Anda harus melangkah maju menjalankan iman bahwa Yahwa sedang memimpin. Memimpin adalah kata kerja tindakan. Dia tidak bisa memimpin jika Anda duduk diam. Ya, dia memimpin, kita mengikuti. Ya, benar. Dan keduanya merupakan kata kerja tindakan. Juga buatlah komitmen untuk mengikuti kemanapun dia memimpin. Perumpamaan Yahusua mengajarkan bahwa akan membutuhkan segalanya untuk mewarisi hidup yang kekal. Jadi buatlah keputusan sekarang untuk mengikuti Yahwa kemanapun dia memimpin. Berapapun harganya. Ini adalah pilihan yang perlu kita buat, terlepas dari apa yang diteriakan oleh emosi kita kepada kita ketika kita mengambil langkah-langkah praktis ini. Walaupun di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kita akan mendapati iman dan keyakinan kita di dalam Yahwa diperkuat. Ilustrasi lain dari hal ini adalah penawaran ke Babel. Orang-orang Israel sangat jelas merasa ketakutan, tetapi Yahwa mengirimkan pesan penyemangat yang penuh kasih dan memberitahu mereka bahwa kondisi itu tidak akan berlangsung selamanya. Mario, tolong bacakan untuk kita. Kisah itu ada di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11-14. Ayat ini juga mengandung sebuah janji bagi kita. Silakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Yahwa, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Yahwa. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Yahwa, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Yahwa memiliki rencana yang pasti untuk kita masing-masing. Ketika Anda takut, ketika Anda merasa kewalahan, ingatlah bahwa Yahwa memegang kendali dan dia sedang mengerjakan rencananya, dan rencana-rencana itu adalah apa yang akan Anda pilih sendiri. Jika Anda bisa melihat hingga akhir sebagaimana kemampuan Yahwa. Sebagai penutup, Mario tolong baca kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24 untuk kita. Ini adalah sebuah janji kuat yang bisa kita pegang ketika masa depan gelap dan menakutkan. Yahwa menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai tergeletak.
sebab Yahwa menopang tangannya. Kita dapat percaya bahwa apapun yang terjadi, Yahwa sedang mengerjakan apa yang terbaik untuk kita. Amin. Para pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan atau permintaan doa, kirimkan pesan kepada kami. Cukup kunjungi situs web kami di worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Kami selalu senang membaca pesan-pesan dari Anda. Nah, berikutnya kita akan masuk ke segmen janji harian dengan pelajaran hidup yang penting dan janji yang bahkan lebih penting lagi. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 berkata, "Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga." Pada tanggal 21 Februari tahun 1952, Jim Elliot dan Pete Fleming tiba di Ekuador dengan tujuan menginjili orang-orang Indian Quechua bagi Kristus. Saat bekerja di antara orang-orang Quechua, keduanya mendapat informasi mengenai kelompok pribumi lain, Waorani. Kelompok ini tidak terjangkau. Orang-orang Quechua menyebut mereka sebagai Auca atau orang-orang liar. Pada tahun 1953, Jim menikahi Elizabeth Howard dan pada tahun 1955, anak tunggal mereka, Valerie, lahir. Pada saat itu, Jim merasa siap untuk mencoba mengunjungi kelompok Waorani. Dia dan 4 pria lainnya melakukan kontak, memberikan hadiah kepada para penduduk asli tersebut untuk menunjukkan bahwa mereka ramah. Beberapa bulan kemudian, kelima pria ini memutuskan untuk membangun sebuah basis jarak pendek dari desa Waorani. Pada tanggal 8 Januari tahun 1956, ketika mencoba untuk melakukan kontak persahabatan lebih lanjut, sekelompok besar prajurit Waorani membunuh Jim dan keempat pria yang lainnya. Elizabeth menjadi janda pada usia 29 tahun. Sebagai seorang wanita muda dengan bayi berusia 10 bulan, hidup menjadi terasa sudah terlampau berat. Bertahun-tahun kemudian, saat mengingat kembali masa itu dalam hidupnya, dia menulis, "Ketika saya kembali ke tempat saya di hutan itu, setelah kematian suami saya dihadapkan dengan banyak kebingungan dan ketidakpastian. Saya memiliki banyak peran baru, selain menjadi orang tua tunggal dan sebagai janda. Saya sendirian di wilayah hutan yang saya dan Jim jaga bersama. Saya harus belajar melakukan segala macam hal yang sebelumnya saya tidak pernah lakukan atau dilatih untuk melakukannya. Saya mengajar kelas literasi wanita. Kami memiliki sekolah anak laki-laki yang diajar oleh seorang guru Ekuador yang harus saya awasi, sokong, biayai, dan melakukan berbagai hal yang tidak biasa saya lakukan. Saya memiliki pekerjaan medis. Juga, rumput di hutan tumbuh luar biasa cepat, jadi saya selalu harus mempekerjakan orang untuk memotong rumput, membersihkan tanaman nanas, memotong cabang-cabang dari jalan setapak antara rumah saya dan landasan terbang. Dan saya mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan pada sistem pembangkit listrik tenaga air yang baru saja mulai dibangun oleh Jim. Saya tidak tahu apakah saya harus mencoba menyelesaikannya atau membiarkannya. Anda dapat membayangkan betapa tergodanya saya untuk menjatuhkan diri dan berkata, tidak mungkin saya bisa melakukan ini. Saya ingin tenggelam dalam keputusasaan dan ketidakberdayaan. Kemudian saya teringat pada sebuah pernyataan legenda tua yang mengatakan, lakukan hal berikutnya. Pernahkah Anda mengalami perasaan seolah-olah Anda memiliki terlalu banyak beban untuk ditanggung? Terlalu banyak orang untuk diurus? Terlalu banyak hal dalam daftar Anda yang harus dilakukan? Anda tidak mungkin melakukannya dan Anda menjadi panik dan Anda hanya ingin duduk dan jatuh dalam tumpukan masalah dan mengasihani diri sendiri. Ketika Anda merasa seperti itu, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Bangun dan lakukanlah hal berikutnya. Bahkan segunung kesulitan dapat diatasi ketika kita melangkah maju dalam iman dan melakukan hal berikutnya. Kitab Mazmur pasal 121 mengatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Yahwa yang menjadikan langit dan bumi. Dia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap.
Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Yahwalah penjagamu, Yahwalah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Yahwa akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Yahwa akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Dunia saat ini benar-benar adalah sebuah tempat yang membingungkan, melelahkan, berbahaya, dan intens. Saya menyukai gagasan berayahkan Yahwa atau diasuh oleh Yahwa. Ada kenyamanan di dalamnya. Ya kan, Doni? Ya, Mario, saya setuju. Yahwa telah berjanji untuk memenuhi kebutuhan kita dan memelihara kita, untuk memberi kita kebijaksanaan yang kita butuhkan, untuk memenuhi kebutuhan duniawi kita, dan bahkan lebih dari itu. Dia berjanji untuk memenuhi kebutuhan kita secara rohani, untuk dapat selamat melalui semua hal hingga tiba dalam kerajaannya. Ya, itu adalah sebuah janji yang harus kita pegang teguh. Anda tahu, di sini, di WLC, kita mendapatkan banyak pesan berbeda yang dikirimkan kepada kita melalui situs web kita. Beberapa dari pesan itu memilukan, di mana orang-orang berbagi tentang hilangnya persekutuan gereja, sahabat, keluarga, bahkan pasangan karena salah satu memilih untuk mengikuti kebenaran dan yang lainnya tidak. Ya, dan di saat-saat seperti itu, penghiburan kita dapatkan dengan mengklaim janji sebagai anak Yahwa. Mario, tolong buka dan bacakan kitab Mazmur 27 ayat 10 sampai ayat 14. Saya pikir ini adalah pasal di mana kita semua dapat menemukan ketentraman. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Yahwa menyambut aku. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Yahwa, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruhku. Janganlah menyerahkan aku kepada hawa nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta, dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan Yahwa di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Yahwa, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Yahwa. Tidak ada orang yang pernah beriman kepada Yahwa yang imannya menjadi sia-sia. Dia adalah Bapa Anda yang penuh kasih. Anda adalah anak kesayangannya. Anda dapat mempercayai bahwa apapun yang Anda butuhkan secara fisik, mental, emosional, dan rohani untuk melewati semua hal menuju kerajaannya. Dia akan menyediakan semuanya, dan Dia akan melakukan ini karena Dia mengasihi Anda. Ya, sungguh suatu karunia untuk menjadi putra dan putri Yahwa, ahli waris bersama Kristus. Para pendengar, saya ingin berterima kasih kepada Anda semua yang telah mendengarkan siaran ini. Kami harap Anda dapat bergabung dengan kami kembali besok. Sampai jumpa, dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda, dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini.
Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.